Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Jessica Maulidia Rasul, absen 16. Saya di sini sebagai kelompok ahli yaitu konsentrasi. Saya akan menjelaskan hubungan konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi, saya sudah membuat infografis mengenai konsentrasi terhadap laju reaksi sesuai apa yang telah saya dapatkan dari praktik saya sebelumnya. Tapi namun kemungkinan karena ini tidak kelihatan, saya akan menampilkan infografis saya pada video kali ini. Pertama-tama, apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam satuan waktu tertentu. Terus, apa sih hubungan konsentrasi dengan laju reaksi? Konsentrasi adalah suatu zat yang berpengaruh terhadap laju reaksi kimia. Semakin tinggi konsentrasi pada larutan, maka semakin besar tumbukan yang dihasilkan, sehingga mempercepat proses laju reaksi. Saya akan menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi sesuai dengan praktik saya sebelumnya. Dari praktik saya sebelumnya, saya menggunakan HCl dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 0,6, 0,8, dan 1 molaritas. Kemudian, saya memasukkan pita magnesium ke dalam setiap larutan HCl tersebut. Percobaan pada tabung reaksi yang pertama menggunakan larutan HCl dengan konsentrasi 0,6 dan pita Mg mendapatkan catatan waktu yaitu 4 menit 20 detik, sehingga MgCl terlarut. Di percobaan yang kedua, menggunakan HCl dengan konsentrasi 0,8 dan mencetak waktu 2 menit 20 detik, hingga pita Mg terlarut. Di percobaan yang ketiga, menggunakan larutan HCl dengan konsentrasi 1 dan mencetak waktu 56 detik, sehingga pita Mg terlarut. Sehingga percobaan 1, 2, dan 3 menghasilkan larutan magnesium klorida atau bisa disebut MgCl2. Dari percobaan tersebut, tabung reaksi yang berlangsung lebih cepat ada pada tabung yang memiliki konsentrasi HCl yang lebih tinggi yaitu 1 molaritas yang akan menghasilkan reaksi yang lebih cepat dibandingkan konsentrasi yang lebih rendah yaitu 0,6 dan 0,8 molaritas. Hal ini terjadi dikarenakan konsentrasi yang lebih tinggi berarti lebih banyak partikel hidrogen dalam larutan, sehingga kemungkinan tabrakan atau bertumbukan antara partikel ion hidrogen dan magnesium lebih besar, sehingga mempercepat laju reaksi. Di kesimpulan praktik saya sebelumnya adalah konsentrasi HCl yang lebih tinggi akan mempercepat reaksi dengan magnesium karena adanya tekanan antara partikel HCl dan magnesium lebih besar sehingga mempercepat adanya laju reaksi. Percobaan ini membuktikan bahwasanya konsentrasi reaktan mempengaruhi laju sesuai dengan prinsip teori kinetik kimia. Saya akan mempresentasikan mengenai laju reaksi yang dipengaruhi oleh katalis. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kaisya Syafiko Putri Zelina, absen 18 dari kelas 11-2. Media saya yaitu komik. Sebelumnya, apa sih katalis? Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi dengan tidak mengalami perubahan kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Selain mempercepat, katalis juga bisa memperlambat laju reaksi yang kemudian disebut dengan istilah inhibitor. Apa aja sih variabel percobaannya? Variabelnya ada variabel bebas yaitu MnSO4, variabel kontrol H2C2O4, KMnO4, dan H2SO4. Variabel terikannya ada waktu. Bagaimana sih langkah kerja? Langkah kerjanya yaitu siapkan 2 tabung A dan B, masukkan 2 tetes H2C2O4, H2SO4 ke tabung A dan B. Masukkan 2 tetes MnSO4 ke tabung B. Masukkan 1 tetes KMnO4 ke tabung A dan B. Nyalakan timer ketika memasukkan cairan dan amati perubahannya.
Oh iya, emangnya kalau ditambahkan cairan MnSO4 pada praktikum kemarin yang sudah kamu lakukan, reaksinya akan semakin cepat? Iya, berdasarkan praktikum kemarin, yang ditambahkan cairan MnSO4, reaksinya akan semakin cepat karena katalis bekerja dengan menyediakan jalur alternatif bagi reaksi kimia yang memerlukan energi aktivasi lebih rendah, sehingga memungkinkan reaksi berlangsung cepat tanpa mengubah hasil akhir. Jadi, kesimpulannya adalah katalis mempercepat laju reaksi. Dalam hal ini, MnSO4 bereaksi tanpa ikut terkonsumsi dalam reaksi tersebut. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi sehingga memungkinkan lebih banyak molar reaksi dalam waktu tertentu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fardiansyah, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktik saya kemarin mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Pertama-tama, apa sih pengertian dari luas permukaan? Luas permukaan adalah luas bidang sentuh tempat terjadinya reaksi antara dua reaktan. Semakin cepat laju reaksi karena bidang sentuh yang lebih luas memungkinkan lebih banyak tumbukan. Lalu, apa sih pengertian luas permukaan terhadap laju reaksi? Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi ialah semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi karena area kontak dan frekuensi tumbukan meningkat. Selanjutnya, ada alat dan bahan percobaan serta langkah kerja pada percobaan kemarin. Untuk alat, kita membutuhkan label, gelas kimia, pipet tetes, tabung reaksi, dan juga stopwatch. Lalu untuk bahan-bahannya ada larutan HCl 0,5 molar, serbuk CaCO3, dan juga butiran CaCO3. Selanjutnya untuk langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan 2 gelas kimia, berikan label A dan B. Yang kedua, tuang 3 ml HCl 0,5 molar ke masing-masing gelas kimia A dan B. Yang ketiga, sesuai dengan lembar prosedur praktikum laju reaksi yang telah diberikan, pada gelas kimia A diberikan 0,1 gram serbuk CaCO3. Lalu amati dan catat waktu hingga serbuk CaCO3 habis bereaksi. Yang keempat, pada gelas B diberikan 0,1 gram butiran CaCO3. Amati dan catat waktu hingga butiran CaCO3 habis bereaksi. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil dari praktikum kemarin. Berikut adalah tabel hasil penguatannya. Konsentrasi dan volume HCl pada tabung A dan B sama, tetapi bentuk CaCO3-nya berbeda. Pada tabung A, CaCO3-nya memiliki bentuk berupa serbuk, sedangkan pada tabung B, CaCO3-nya berbentuk butiran. Waktu yang dihabiskan hingga kedua CaCO3-nya habis ialah tabung A yang CaCO3-nya berupa serbuk membutuhkan waktu sebanyak 70,1 detik, sedangkan tabung B yang CaCO3-nya berupa butiran membutuhkan waktu sebanyak 1275 detik. Berikut adalah laju reaksinya. Jadi kesimpulannya, semakin besar luas permukaan tabung A, serbuk, maka laju reaksi menjadi lebih cepat dibandingkan bentuk butiran pada tabung B. Hal ini karena luas permukaan VY lebih besar meningkat frekuensi tumbukan efektif antara partikel sehingga mempercepat laju reaksi. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karina Ida Fitriani dari absen 17 dari kelas 11-2. Nah, yang pertama, apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah kecepatan perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam suatu reaksi bahan kimia. Yang kedua, apa itu suhu? Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel dalam suatu sistem. Nah, bagaimana suhu mengaruhi laju reaksi? Ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama, peningkatan suhu. Peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik molekul-molekul reaktan sehingga frekuensi tabrakan meningkat. Yang kedua, peningkatan energi aktivitas.
Peningkatan energi aktivitas ini meningkatkan kemungkinan reaksi terjadi. Yang terakhir yaitu perubahan struktur molekul atau meningkatkan kemungkinan reaksi terjadi. Nah, grafik pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Suhu pertama yaitu dalam suhu ruangan 0 derajat Celcius. Waktunya kita dapat memperoleh 73 second atau detik. Laju reaksinya 0,014 mol per second. Yang kedua, 40 derajat Celcius. Waktunya 56 second atau detik. Laju reaksinya 0,018 mol per second. Yang terakhir yaitu 50 derajat Celcius. Waktunya kita dapat 40 second. Atau laju reaksinya 0,025 mol per second. Grafik menunjukkan bahwa peningkatan suhu meningkatkan laju reaksi. Kesimpulannya, pengaruh suhu terhadap laju reaksi sangat signifikan. Peningkatan suhu dapat meningkatkan laju reaksi karena meningkatkan energi kinetik, frekuensi tabrakan, dan aktivitas reaktan. Oleh karena itu, suhu harus diperhatikan dalam proses kimia untuk memastikan laju reaksi yang optimal.